Om Swastiastu, Om Awi Genam Astu Namo Sida. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja pada PBG dalam jabatan B3 Pendidikan Agama Hindu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Niputu Swasti, mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya dengan NIM 2540285. Pada hari ini, Jumat, tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Nasian Star Academy, Kota Surabaya, Jawa Timur, pada kelas 7 materi Atman. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, selamat pagi Miss Putu. Ya. Semoga Sang Hyang Widi memberkati kita semua. Ya, terima kasih. Semangat pagi ya, selamat pagi semuanya anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Bu, luar biasa. Ya, oke, sebelum kita mulai, Ibu mau mengabsen dulu ya bagi siswa yang hadir pada pembelajaran pagi ini. I gede Raka. Hadir. Anak Agung Keta. Imade Evan. Ayu Nindi. Anak Agung Kirana. Oke, setelah ini Bu akan kita sebelum mulai seperti biasa kita harus mengerjakan semangat pagi. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Kami siap melaksanakan pembelajaran hari ini. Semangat pagi. Yes. Oke. Nah, sekarang sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Raka, tolong pimpin ya. Silakan. Sikap pada sana. Doa belajar mulai. Om Swastiastu. Om Awi Genam Astu Namo Sidam. Om Anubadrah Kertawu Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik dan suci datang dari segala sikap Paramedali. Om Santi Santi Om. Ya, terima kasih. Oke anak-anak ya, seperti biasa ya, kemarin kita membahas tentang apa? Pengertian Atman dan sifat-sifat Atman. Untuk hari ini pembelajaran kita yaitu nanti setelah kita membahas sejenak tentang sifat-sifat Atman, nanti kita adakan pengisian asesmen ya, bentuk LKPD ya, yaitu tentang sifat-sifat Atman. Kemudian dilanjutkan dengan, nah ini yang kita tunggu, yaitu permainan kartu tentang sifat-sifat Atman ya. Tujuan daripada pembelajaran hari ini yaitu agar kalian bisa menjelaskan tentang sifat-sifat Atman sesuai di dalam kitab suci Bhagavad Gita. Setuju? Setuju Bu. Oke, setuju ya anak-anak ya. Sebelumnya Ibu akan bertanya kepada kalian, siapa yang masih ingat pembelajaran kita di minggu kemarin tentang Atman ya? Apa itu pengertian tentang Atman? Siapa yang masih ingat? Di antara kalian? Ya, Evan? Atman adalah sesuatu yang memberi makhluk hidup kehidupan. Nah, Atman berarti merupakan juga disebut apa? Berarti sumber hidup ya, yang berada di dalam tubuh makhluk hidup. Ya, ada lagi Atman itu apa? Pengertian dari Atman masih ingat?
Ya, silakan. Percikan terkecil dari Brahman. Iya, Kirana. Itu ya, pengertian Atman adalah percikan-percikan terkecil dari Brahman atau yang widiwasa yang menghidupi setiap makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan maupun manusia. Ya, semua makhluk hidup itu pasti ada Atman di dalamnya. Jika Atman meninggalkan badan atau tubuh makhluk hidup itu berarti makhluk hidup dalam keadaan apa, Nak? Tidak bernyawa. Tidak bernyawa atau dalam keadaan mati atau meninggal dunia, ya. Tuh. Nah, untuk saat ini ya, untuk pembelajaran hari ini Ibu akan lebih spesifik lagi kepada sifat-sifat Atman berdasarkan kitab Bhagavad Gita. Tapi sebelumnya kita bagaimana semangat paginya? Yuk kita penyegaran. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk semangat. Om Swastiastu. Aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Yes, yes, yes. Oke, yuk kita mulai. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Silakan. Maaf. Ini lembarnya. Yuk, semangat. Mengingat kembali, ini untuk lebih memahami kembali apa itu sifat-sifat Atman yang ada di dalam kitab Bhagavad Gita. Dapat lembar. Bentar ya, ini Bu tukar karena ada ini ada literasinya, silakan dibaca dulu. Sudah semua mendapatkan? Oke ya. Sudah semua anak-anak mendapatkan LKPD-nya? Silakan kalian latihan ya, latihan dulu untuk mengingat kembali. Minggu kemarin kan sudah kita membahas tentang sifat-sifat Atman. Sekarang tinggal pemantapan ya, bagaimana sifat-sifat Atman itu menurut kitab Bhagavad Gita. Silakan dikerjakan dulu, Ibu berikan waktu 15 menit. Oke ya, karena waktunya sudah habis, maka kita akan menjawab atau membahas LKPD tadi ya. Oke, silahkan nomor 1 urut ya, dari Raka dulu. Nomor 1, Ya, tidak terkeringkan oleh air adalah Akledia. ya 1 menurun karena ini LKPD-nya berisi tentang teka-teki silang. Berarti jawabannya apa? Nomor 1 menurun? Akledia, Miss. Akledia, iya betul ya, Akledia ya. Kalau yang salah silakan diperbaiki ya, supaya kalian bisa mempelajarinya untuk persiapan sumatif. Yang kedua, Tidak terbakar. Kaita, ya. Adahya, tidak terbakar oleh api. Ada yang masih salah? Ya, mungkin ada yang kosong ya, silakan ditulis ya. Ini masih kosong, silakan ditulis. Adahya. Kemudian yang ketiga sekarang, siapa? Evan. Ayo Evan. Yang ketiga, kekal abadi disebut apa? Nitya. Oke.
Kita mulai bagi yang pertama tadi siapa? Silakan dikocok di sini. Boleh di situ? Berapa? Angka berapa itu? 4. 4. Berarti startnya di sini semua ya. Dimulai dari sini semua. Ya, melangkah 4. Kejauhan ya. 4. Silakan ngambil kartu yang bernomor 4. Cari sendiri. Ya, silakan dibuka. Ya, tidak terbasahkan oleh air. Ingat-ingat lagi yang tadi, latihan tadi. Silakan, boleh dilihat lagi. Catatannya juga boleh. Silakan yang tadi dilihat. Ya, Acacia, betul ya, Nindi. Ya, Ibu berikan poin 5 untuk Nindi. Oke, sekarang silahkan kartunya tadi yang mana kartunya? Nomor 4 ditaruh di sini. Yang sudah ditaruh di sini. Silahkan yang nomor 2. Nomor 2. Miring ya, ulangi. Harus di datar, meja datar. Oke, berapa ini? 1, silahkan. Ya, ambil kartunya. Tidak terlukai oleh senjata apapun. Ya, apa? Disebut apa? Tidak terlukai oleh senjata apapun. Dilihat satu lagi. Aja dia. Apa? Dia, ya, betul ya. Aco dia. Siapa namanya tadi? Keita ya. Mendapatkan 5 poin lagi. Sekarang bagian yang ketiga. Siapa? Giliran yang ketiga. Silakan. Dua, ya. Silakan ambil. Boleh gini, boleh ya. Tidak jatuh. Tapi ingat ya, warna pinknya ada 2 juga. Dilihat gambarnya nanti ya. Punyanya masing-masing. Tidak terbakar oleh api. Ya, tidak terbakar oleh api. Apa tidak terbakar oleh api? Adahya, betul ya? Betul? Yang lainnya? Ya, betul ya, adahya. Kirana, sudah bisa. Kita tadi melalui beberapa tahap untuk materi pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Senang, Miss. Ya, senang ya. Ada suatu kayak pembaruan ya, penyegaran juga ya. Dengan permainan ini mudah-mudahan kita semua bermanfaat ya pembelajaran hari ini. Kalian lebih bisa memahami apa itu arti dari sifat-sifat Atman ya yang ada di dalam kitab Bhagavad Gita ya. Untuk itu ada kendala dalam pelajari kitab kita, dalam pelajari sifat-sifat Atman dalam kitab Bhagavad Gita? Tidak ya? Tidak. Ya, sekarang semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Kesimpulannya dari semuanya ini berarti sifat-sifat Atman itu yang ada 12 itu kalian sudah pahami dengan benar ya. Oke, untuk selanjutnya ya, pertemuan berikutnya kita akan menceritakan tentang apa saja yang ada di dalam kehidupan ini ya, sifat-sifat Atman, kemudian contoh-contoh yang lain ya yang berhubungan dengan Atman. Ada fungsi Atman ya, terus bagaimana hubungannya dengan Stula Sarira, Suksma Sarira yang ada di dalam tubuh kita ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak ada ya. Semuanya sudah kita bahas mulai dari LKPD tadi ya. Kemudian permainan ini mudah-mudahan bisa memotivasi kalian semuanya dalam pembelajaran materi tentang Atman ya. Oke, sampai di sini dulu. Seperti biasa sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan. Ya. Berdoa Padmasana, Miss. Ya, silakan Raka. Padmasana, Miss.
pada asana, pada asana, pada asana semua. asana. Om prasada stiti sarira siwa suci nirmalaya nama swaha. Panganjali Amustika Sikap Panganjali Paramasanti mulai. Om Santi 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 Om. Ya. Makasih anak-anak semuanya, sampai ketemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Silakan kembali.